Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi di sini saya akan mempresentasikan media belajar fisika oleh saya sendiri, Aisni Pitakwaya, dengan NIM 19080666042. Jadi dalam media pembelajaran fisika saya mengambil judul video simulasi software Proteus untuk pembelajaran materi rangkaian listrik. Jadi di sini saya membuat video simulasi itu memakai aplikasi atau software Proteus. Lalu di dalam video tersebut saya menjelaskan tentang materi rangkaian listrik. Itu menjelaskan bagaimana cara merangkai rangkaian listrik itu secara seri, paralel, dan campuran. Oke, lanjut. Oke, di sini ada tujuan pembuatan media pembelajaran fisika. Saya mengambil yang pertama untuk tujuannya itu untuk memudahkan pembelajaran fisika pada materi rangkaian listrik. Di sini untuk memudahkan peserta didik memahami pembelajaran fisika ini berupa materi rangkaian listrik, utamanya itu untuk bagaimana peserta didik itu dapat memahami bagaimana cara merangkai rangkaian listrik itu secara seri, paralel, dan campuran. Untuk yang kedua, media pembelajaran fisika ini juga sebagai alat bantu pendidik dalam pembelajaran berlangsung. Yang ketiga ini dapat menambah ilmu tentang pengetahuan software Proteus. Jadi di sini peserta didik itu dapat memahami penggunaan software Proteus dalam pembelajaran fisika khususnya materi rangkaian listrik. Dan jadi menambah pengetahuan juga tentang teknologi software Proteus bisa digunakan sebagai media pembelajaran dalam materi rangkaian listrik. Yang keempat itu sebagai praktikum daring materi rangkaian listrik. Jadi dalam video ini itu dapat menjadi acuan atau tolak ukur atau contoh. Sebagai contoh, peserta didik itu dapat melakukan praktikum secara daring. Jadi nanti di sini tuh peserta didik itu dapat mencontoh dari video ini untuk dilakukan praktikum daring di rumahnya masing-masing. Untuk yang terakhir itu dapat digunakan sebagai solusi jika tidak memungkinkan praktikum secara langsung dalam melihat gambaran materi rangkaian listrik dengan jelas dan mudah dipahami. Jadi maksudnya itu di sini itu video ini itu dapat digunakan sebagai solusi jika tidak memungkinkan sekolahnya itu atau dalam materi itu tidak dilakukan praktikum secara langsung. Jadi bisa kita tampilkan video ini, jadi peserta didik itu dapat mengetahui seperti itu gambarannya tentang materi rangkaian listrik itu bagaimana sih cara merangkai rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran gitu secara jelas dan mudah dipahami seperti itu. Baiklah, sampai di sini kita lanjut ke video simulasi aplikasi Proteusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, jadi hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Jadi dalam rangkaian listrik itu ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, dan ada rangkaian campuran. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan rangkaian
listrik berupa rangkaian seri, paralel, dan rangkaian campuran menggunakan aplikasi Proteus. Baiklah, langsung simak video berikut ini. Terima kasih. Saja kita mulai simulasinya. Jadi untuk yang pertama itu kita buka dulu aplikasi Proteusnya. Sebentar. Setelah aplikasi Proteus ini dibuka, ini ada menu Start. Terus kita klik New Project. Setelah New Project, di sini tuh ada nama. Kita bisa ganti namanya rangkaian seri paralel dan campuran. Ini bisa next. Lalu kita pilih create landscape A4. Next, kita pilih default. Next. Next. Nanti akan muncul seperti ini. Kita itu langsung klik Systematic Capture. Di sini ada icon huruf P. Ini itu untuk melihat komponen atau untuk mengambil komponen untuk melakukan praktikum atau simulasi Proteus. Kita bisa klik ini. Lalu di sini ada keyword. Keyword di sini itu untuk mencari alat yang akan kita cari. Jadi dalam rangkaian paralel, seri, dan campuran itu kita itu memerlukan alat itu berupa resistor. Kita cari resistor. Di sini ada resistor. Kita ambil. Lanjut. Kita juga memerlukan ohmmeter. Ohmmeter kita ambil. Langsung saja kita rangkai untuk rangkaian seri terlebih dahulu. Kita ambil ada 3 hambatan di sini. Lalu kita letakkan ohmmeternya di atas. Lalu kita sambungkan terlebih dahulu. Menggunakan kabel penghubung. Kita sambungin. Sudah. Lalu ini kita sambung juga untuk mempermudah. Lanjut. Jadi untuk ini besarannya itu kita bisa ganti. Saya akan mengganti 30. Lalu saya akan mengganti 50. Dan saya akan mengganti 10. Jadi untuk mengetahui besarnya hambatan itu kita bisa melihat di sini ohmmeter. Kita bisa klik ini play untuk mengetahui. Jadi hasilnya itu
Oke, hasilnya itu 90,0 ohm atau 90 ohm. Oke, jadi di sini juga kan diterapkan rumus dalam rangkaian seri, itu R1 sama dengan R ditambah R2 ditambah R3, hasilnya itu 90 ohm meter. Jadi di sini itu hasilnya itu sama dengan rumus yang berlaku, seperti itu. Oke, kita lanjut ke rangkaian paralel. Kita ambil juga ohmmeternya terlebih dahulu. Oke, kita ambil, lalu kita ambil resistornya. Di sini kita sama menggunakan 3 resistor seperti rangkaian seri. Oke, kita gabungkan dulu ketiga resistor ini. Oke, lalu kita sambungin. Bentar. Oke, kita sambung. Oke. Untuk besarannya kita samakan seperti yang tadi, 30 untuk R1. Untuk R2 kita ambil 50. Dan untuk R3 kita ambil 10. Oke, langsung saja kita apply. Oke, untuk hasilnya itu 6,2217. Ini untuk hasil dari resistornya, besarnya resistor paralel. Baiklah, untuk cara merangkainya seperti itu. Oke, untuk rangkaian campuran kita ambil dulu ohmmeternya, kita siapkan, lalu kita ambil juga resistornya. Di sini kita memakai 4 resistor. Kita susun secara seri dan secara paralel. Oke, kita sambungkan terlebih dahulu keduanya. Oke, kita sambung. Itu sebagai kabel penghubung jikalau dilakukan praktikum secara langsung. Nah, tetapi jika dilakukan secara online atau virtual, kita bisa menggunakan aplikasi Proteus ini sebagai platform untuk memudahkan kita dan dapat menambah ilmu kita juga tentang aplikasi ini yang dapat digunakan untuk merangkai rangkaian elektronik. Jika elektronik tersebut itu akan digunakan, itu bisa dirangkai di sini terlebih dahulu. Oke, untuk besarannya kita samakan lagi. Untuk R1 itu 30, R2 itu 50, untuk
R3 itu 30, untuk R3 itu 10, dan untuk R4 itu 20. Oke, kita cek hasilnya untuk besarannya. Di sini hasilnya yaitu 21,8818 ohm. Ini hasilnya. Baiklah, jadi ini tuh rangkaian seri, paralel, dan rangkaian campuran untuk simulasi rangkaian listrik pada aplikasi Proteus sebagai media pembelajaran. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan simulasi tadi dapat dipraktekkan dalam pembelajaran fisika, khususnya materi rangkaian listrik. Semoga menambah ilmu dan wawasan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Namun sebelum saya menutup presentasi pada hari ini, ada satu kata motivasi dari Tan Malaka, yaitu tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam presentasi dari awal sampai akhir terdapat salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan untuk kedepannya. Terima kasih. Wallahumma fiqh lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.